Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kebaikannya akan terus mengalir bagaikan ombak laut yang tidak berhenti. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu atas kami. Kembali kami ada di hari ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 3-4. Tertulis demikian. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi baik, saleh, memberi amal, berbuat kebajikan, membantu sesama adalah hal yang baik. Tapi kebaikan saja masih belum cukup. Bukan semata baik yang perlu dilakukan, tapi masih ada satu lagi yang harus kita lakukan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya dalam hidup kita. Peristiwa yang dialami oleh Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10 ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting yang menunjukkan kepada kita semua bagaimana Tuhan bekerja untuk membawa keselamatan kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Kornelius bukanlah bangsa Israel. Dia adalah seorang perwira Romawi dan dikenal sebagai orang yang sangat baik, takut akan Allah, suka beramal, suka memberi sedekah. Dia sering berdoa dan berusaha hidup saleh. Tapi saudara, sekalipun kebaikan dan perbuatan amalnya diperhatikan oleh Allah, Kornelius masih memerlukan sesuatu yang lebih daripada itu. Dia membutuhkan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya dalam pasal ini, maka kita akan mengerti bahwa Allah melihat dan berkenan atas amal baik, sedekah dan perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh Kornelius. Tapi Allah tidak mau Kornelius binasa, sebab itu saja tidak cukup. Dan Tuhan Allah sendiri berkehendak agar Kornelius mengenal pribadinya, mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerimanya dalam hidupnya secara pribadi. Semua perbuatan amal dan kebaikan manusia diperhatikan Tuhan. Kita dapat mengerti akan hal ini dalam kisah Kornelius ini. Kebaikan Kornelius diperhatikan Allah, dan malaikat datang kepadanya, menyatakan bahwa doa dan sedekahnya telah naik ke hadirat Allah. Allah memperhatikan setiap perbuatan baik kita, setiap kebajikan, amal saleh kita. Tuhan hargai. Tapi saudara, amal baik, kesalehan kita tidak akan cukup membawa kita kepada keselamatan. Sebab segala amal baik, semua perbuatan kebajikan yang kita lakukan adalah bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menghapuskan dosa kita dengan amal baik. Kita tidak bisa membuat diri kita selamat dengan perbuatan dan usaha kita sendiri. Karena keselamatan itu adalah karunia Allah di dalam Yesus Kristus
yang telah memberi diri disalibkan untuk penebusan segala dosa kita. Di dalam ayat-ayat selanjutnya kita baca bagaimana Tuhan menggerakkan Petrus untuk menyampaikan kabar Injil kepada Kornelius dan seluruh keluarganya. Dan bagaimana akhirnya Kornelius menjadi percaya dan mengalami lawatan Roh Kudus dalam kehidupannya secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua bisa berbuat baik, bisa melakukan perbuatan-perbuatan kemanusiaan yang berharga dan yang menolong orang lain. Kita bisa hidup dalam aturan-aturan yang baik, menuruti tuntutan agama yang nampaknya saleh. Tapi itu semua tidak cukup. Perbuatan baik tanpa iman kepada Yesus Kristus tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Karena itu saudara, mari percaya kepada Tuhan Yesus dan terima Dia dalam hidup kita secara pribadi, agar kita mengalami anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan memerintah atas segalanya, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Aku menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku saat ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berilah diri saudara dibaptis, belajarlah firman Tuhan, dan layanilah Tuhan dengan setia sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah sumber keselamatan, sumber kehidupan bagi kami. Perbuatan baik kami tidak akan berguna tanpa iman kepadamu. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap setia dan semakin kuat, semakin dalam mengasihi Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami agar kami melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Jamah ya Tuhan dan sembuhkan setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit. Jiwa, roh, dan tubuh kami disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami dipulihkan, kami disegarkan, kami dibaharui. Tubuh kami, jiwa, dan roh kami disempurnakan oleh kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam persoalan, pergumulan apapun, agar kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kami, melawat, memberikan pertolongan yang ajaib buat setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.